Ketika langit berbisik kematian, ancaman murah yang mengubah medan perang modern. Halo, sahabat satu pesan semua. Kita akan bicara tentang drone kamikaze Shahid 136 dari Iran, yang juga dikenal di Rusia sebagai Granium 2. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa drone sederhana ini bisa jadi mimpi buruk tak terduga dan mengubah total cara kita melihat peperangan modern? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Mengapa drone ini jadi ancaman serius? Mari kita bandingkan. Misil jelajah kaliber Rusia yang canggih itu harganya bisa mencapai 1 juta dolar. Misil Tomahawk Amerika bahkan lebih mahal lagi, sekitar 2 juta dolar per unit. Sekarang, tahan napas Anda. Shahid 136 ini yang dikenal sebagai amunisi jelajah berbiaya rendah, konon harganya hanya berkisar 10 hingga 20 ribu dolar saja, tergantung variannya. Ini bahkan jauh lebih murah daripada harga rata-rata mobil baru di Amerika yang sekitar 40 ribu dolar. Bayangkan, dengan biaya yang relatif sangat ringan, drone ini bisa diluncurkan dalam kawanan besar, membanjiri pertahanan musuh, dan langsung menjadi ancaman mematikan yang sulit dihentikan di medan perang modern. Ini adalah game changer yang sebenarnya. Apa itu Shahid 136 dan cara kerjanya? Dalam pembahasan mendalam ini, kita akan mengungkap secara detail bagaimana drone ini beroperasi, rahasia di balik mesin moped yang sederhana namun efektif yang menggerakkannya, dan proses langkah demi langkah bagaimana ia melancarkan serangannya dari balik penyamaran. Tentu saja, kita juga akan mengupas tuntas pro dan kontranya, serta bagaimana militer di seluruh dunia beradaptasi untuk menghadapinya. Kita juga akan melihat bagaimana sistem senjata lama yang mungkin Anda kenal dan sistem baru yang inovatif digunakan untuk melawan gelombang drone ini. Jadi, mari kita selami lebih dalam dunia Shahid 136. Shahid 136 Iran adalah contoh sempurna dari amunisi berkeliaran sekali pakai modern, atau seperti yang banyak orang sebut, drone kamikaze atau drone bunuh diri. Amunisi berkeliaran ini yang populer disebut drone bunuh diri adalah respon cerdas, cepat, dan murah untuk menyerang target tersembunyi atau yang muncul tiba-tiba dalam waktu singkat tanpa harus menempatkan drone bernilai tinggi yang berisiko besar di dekat area target yang berbahaya. Ada banyak kelebihan dan kekurangannya dan akan kita bahas tuntas di sepanjang konten ini. Mari kita lihat spesifikasinya yang mengesankan. Drone ini dilaporkan punya panjang 3,56 meter dengan lebar sayap mencapai 2,59 meter dan konfigurasi sayap delta yang khas. Untuk memberikan gambaran ukurannya, bayangkan saja dibandingkan dengan seseorang dewasa, Anda akan sadar bahwa ini cukup besar untuk kelas drone berkeliaran atau bunuh diri. Berat Shahid sendiri sekitar 220 kg, sementara hulu ledaknya bisa bervariasi secara signifikan antara 5 hingga 35 kg, semuanya tergantung pada jenis misi yang diemban. Yang luar biasa, seluruh bobot itu secara mengejutkan ditenagai oleh mesin sipil Moto 400. 55 berdaya 50 tenaga kuda yang membuatnya terbang cukup lambat. Ini adalah mesin moped kecil atau mesin skuter yang bersumber dari Tiongkok dengan harga yang sangat murah. Dengarkan saja suaranya. Tentara di medan perang bahkan melaporkan bahwa suaranya mirip pesawat Jerman Perang Dunia II, Stuka. Menariknya, Jerman memang sengaja mengembangkan sirene ini untuk menciptakan dampak psikologis yang mengerikan di medan perang. Mereka akan memasang sirene yang digerakkan angin yang mengeluarkan suara melengking pada kecepatan menukik maksimum. Namun, alih-alih sirene Stuka Jerman, di medan perang modern ini Anda akan mendengar dengungan khas mesin moped 2 tak yang membubung di udara, sebuah suara yang kini menjadi pertanda bahaya. Ini dilaporkan sebagai flap yang terletak tepat di samping mesin 2 tak, dan ini adalah apa yang disebut elevon yang berfungsi mirip seperti elevator pesawat untuk mengontrol ketinggian dan arah. Dari apa yang kita ketahui, drone Shahid dipandu oleh sistem GLONASS atau pencari anti radiasi yang terletak di tengah badan pesawatnya. Bagi Anda yang belum familiar, apa itu pencari anti radiasi?
Itu adalah misil atau drone yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan mengarah ke sumber emisi radio musuh untuk menyerang targetnya dengan presisi. Menggabungkan konfigurasi sayap Delta dengan mesin 2 tak yang efisien akan memberi drone ini jangkauan tempur hingga 1000 km. Sementara jangkauan jelajah yang dilaporkan bahkan bisa mencapai 2500 km. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di dalam perut drone yang mematikan ini. Ada RATO atau Rocket Assisted Takeoff yang akan kami jelaskan nanti di bagian selanjutnya. Mari kita lihat proses langkah demi langkah dasar cara kerjanya yang membuatnya begitu efektif. Langkah nomor 1. Drone dibawa dengan truk pengangkut sederhana yang terlihat seperti untuk transportasi kargo, tetapi di dalam penutup ini terdapat drone kawanan yang mengancam ini, siap diluncurkan kapan saja. Setiap peluncur dalam kontainer truk standar mengangkut sekitar 5 drone yang mengancam. Langkah nomor 2, navigasi inersia atau data GLONASS, alternatif Rusia untuk GPS, dimasukkan ke drone ini untuk memandu jalannya. Perlu dicatat bahwa mereka menggunakan sistem navigasi inersia sipil yang terjangkau, tetapi ini dapat ditingkatkan di masa depan untuk akurasi yang lebih tinggi. Langkah nomor 3, dengan menekan sebuah tombol, drone diluncurkan dengan lepas landas berbantuan roket, RATO. Sistem lepas landas berbantuan roket ini dikeluarkan seperti ini setelah peluncuran, dipasang hanya untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi awal, dan kemudian membiarkan mesin 2 tak mengambil alih penerbangan. Langkah nomor 4, karena ini adalah drone kawanan, total 5 hingga 10 unit digunakan sekaligus untuk membanjiri sistem pertahanan udara musuh dan menciptakan kekacauan. Langkah nomor 5, drone akan berkeliaran di ketinggian yang sangat rendah yang akan membuatnya sangat sulit dideteksi dan ditembak jatuh oleh pertahanan udara konvensional. Drone UAV ini akan beroperasi dalam formasi kawanan. Selain itu, Shahid 136 cukup kecil dan memiliki struktur komposit yang membuatnya sulit dideteksi dengan bantuan radar canggih sekalipun. Langkah nomor 6, ketika mencapai targetnya, drone akan menukik dengan kelima, atau bahkan hanya 2 drone yang tersisa, menyerbu dengan kecepatan penuh untuk menghancurkan targetnya secara telak. Membongkar batas dan cara melawan. Tentu saja, tidak ada senjata yang sempurna, dan drone ini pun memiliki keterbatasan. Presisi terminal drone berasal dari sistem navigasi inersia komersial. Jika sistem ini macet, dinonaktifkan, atau terhalang oleh jamming musuh, kedua hal tersebut dapat menghentikan drone mencapai targetnya. Seperti yang dinyatakan, drone ini diterbangkan dengan kecepatan yang sangat rendah. Ini dapat dilawan dengan rudal Javelin atau bahkan Stinger, tetapi faktor biaya menjadi perhitungan penting karena rudal-rudal tersebut jauh lebih mahal. Solusinya, salah satunya adalah Gepard, yang merupakan senjata anti pesawat swagerak Jerman yang mampu beroperasi di segala cuaca dengan radar bawaan. Senjata ini dapat melawan sebagian besar drone kamikaze pada jarak efektif 5,5 km dengan biaya operasional yang lebih efisien. Versi kedua yang lebih murah dan banyak digunakan adalah senjata anti pesawat Uni Soviet Zu-23 yang terbukti efektif digunakan oleh Ukraina. Senjata ini dirancang untuk menyerang target terbang rendah pada jarak 2,5 km dan telah teruji dalam pertempuran sengit melawan drone ini. Mempertimbangkan semua batasan ini, kita harus tetap ingat bahwa ini adalah drone kawanan yang beroperasi dalam kelompok 5 atau lebih. Satu drone saja selalu bisa melewati sistem pertahanan yang paling canggih sekalipun, dan dengan demikian menciptakan senjata yang sangat berbahaya di medan perang modern. Jangan sampai ketinggalan informasi paling up to date dan mendalam seputar teknologi, pertahanan, dan bagaimana dunia kita bekerja. Untuk mendukung kami terus menghasilkan konten berkualitas yang Anda suka, klik tombol like pada video ini. Tinggalkan komentar tentang topik menarik apalagi yang ingin Anda bahas selanjutnya. Dan yang paling penting, pastikan Anda sudah subscribe untuk konten yang lebih menarik dan mencerdaskan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat satu pesan, pernahkah kamu membayangkan langit Asia Tenggara dipenuhi dengan raksasa-raksasa tak berawak yang siap menjaga kedaulatan? Atau mungkin, sudahkah kamu tahu betapa pesatnya perkembangan teknologi drone militer di wilayah kita? Siapkan dirimu, karena kita akan mengungkap daftar terbaru 5 drone atau UAV militer terbesar di Asia Tenggara tahun 2025. Drone bukan lagi sekadar alat mata-mata. Mereka adalah game changer dalam pertahanan modern,
mampu melakukan misi tempur, pengintaian, hingga pengumpulan intelijen dengan presisi tinggi dan risiko minimal bagi prajurit. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana negara-negara di Asia Tenggara berlomba untuk memperkuat kapabilitas pertahanan mereka, dan ukurannya seringkali menjadi indikator kekuatan dan jangkauan. Hari ini kita akan mengupdate daftar 5 drone militer terbesar di Asia Tenggara, lengkap dengan spesifikasi yang akan membuatmu tercengang. Kita akan melihat satu persatu, mulai dari yang kelima hingga yang paling besar, mengungkapkan detail dimensi, kemampuan, dan negara mana saja yang sudah mengoperasikannya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir ya, karena setiap drone punya kisahnya sendiri, yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan informasi paling mutakhir tentang kekuatan udara tak berawak di kawasan kita. 5. Baykar Bayraktar TB3, sang pendatang baru dari Turki. Di posisi kelima, kita punya pendatang baru yang langsung mencuri perhatian, Baykar Bayraktar TB3. Drone asal Turki ini baru saja diakuisisi oleh Indonesia pada kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia bulan Februari lalu. Bayraktar TB3 ini masih sangat segar, penerbangan perdananya baru dilakukan pada tahun 2023, bahkan belum diperkenalkan secara resmi oleh Turki. Dibuat oleh perusahaan pertahanan swasta Turki, Baykar TB3 adalah drone tempur kategori MEL, Medium Altitude Long Endurance. Artinya dia bisa terbang di ketinggian menengah untuk waktu yang sangat lama. Yang paling menarik, drone ini punya kemampuan beroperasi dari kapal induk. Dengan berat lepas landas maksimum 1.450 kg, TB3 memiliki panjang sekitar 8,35 meter, bentang sayap 14 meter, dan tinggi 2,6 meter. Sebagai perbandingan, ukurannya hampir sama dengan pesawat Cessna 172. Dengan 6 hard points atau cantelan, TB3 mampu membawa muatan hingga 280 kg, termasuk berbagai jenis senjata seperti bom pintar, rudal udara ke darat, dan rudal berpemandu laser. Drone tempur ini dilengkapi satu mesin turboprop yang memungkinkannya terbang hingga ketinggian 12,1929 meter dan bertahan di udara selama lebih dari 24 jam. Kecepatan maksimumnya mencapai 300 km per jam dengan jarak operasional hingga 1.900 km. Kabar gembira bagi Indonesia, karena kita dikabarkan telah mengakuisisi sebanyak 60 unit TB3 yang nantinya akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna pertama di dunia, setelah Turki tentunya. Sebuah langkah maju yang signifikan bagi pertahanan kita. 4. Ayai Heron, mata elang dari Israel. Selanjutnya, di posisi keempat ada Ayai Heron, drone buatan perusahaan Israel Aerospace Industries yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005. Sama seperti Bayraktar TB3, Heron juga masuk kategori MEL, mampu terbang di ketinggian menengah dan bertahan lama di udara. Namun, Heron bukan drone tempur, melainkan drone ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, yang dirancang khusus untuk misi pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Dengan berat lepas landas maksimum 1.150 kg, Heron memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dari drone sebelumnya, dengan panjang 8,5 meter dan bentang sayap mencapai 16,6 meter. Heron mengandalkan mesin tunggal bertenaga 160 kW, membuatnya mampu terbang hingga ketinggian 10.000 meter. Kecepatan maksimumnya mencapai 207 km per jam, dan yang paling mengesankan, daya tahan terbangnya bisa mencapai 52 jam tanpa henti, tergantung varian dan muatan yang dibawa. Bicara muatan, drone ini mampu membawa hingga 250 kg yang dapat berupa perangkat komunikasi dan berbagai sensor canggih, termasuk kamera elektrooptik, inframerah, radar, serta sistem pengintaian sinyal. Ini memungkinkan Heron melakukan pengawasan siang dan malam dalam berbagai kondisi cuaca. Data yang dikumpulkan dapat dikirim secara real-time ke stasiun kendali di darat. Di Asia Tenggara, Heron telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Singapura dan Angkatan Laut Vietnam. Singapura mulai mengoperasikannya sejak tahun 2017 dan memiliki setidaknya 2 unit. Sementara itu, Vietnam telah memesan 3 unit drone ini pada tahun 2018. Kehadiran Heron memperkuat kemampuan intelijen di kawasan ini. 3.
CH-4, Naga Perkasa dari Tiongkok. Masih dalam kategori drone berkemampuan mahal, kali ini kita punya CH-4, drone tempur dan pengintai buatan pabrikan Tiongkok, China Aerospace Science and Technology Corporation. Desainnya sering dibandingkan dengan drone MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat, namun CH-4 memiliki keunikan tersendiri. Dimensinya cukup gagah, panjang 8,5 meter, bentang sayap 18 meter, dan tinggi sekitar 3,8 meter dengan berat lepas landas maksimum mencapai 1.300 kg. CH-4 hadir dalam dua versi, A dan B. CH-4A adalah drone pengintai yang mampu menempuh jarak 3.500 hingga 5.000 km dengan daya tahan 30 hingga 40 jam. Sedangkan CH-4B adalah sistem drone tempur dan pengintaian yang dilengkapi 6 cantelan senjata dengan kapasitas muatan 250 hingga 345 kg. 6 cantelan senjata ini bisa membawa berbagai jenis rudal maupun bom, seperti rudal udara ke darat AR-2 dan bom berpemandu laser FT-9. Drone ini juga dilengkapi sistem elektrooptik, kamera inframerah, dan radar untuk mendukung misi pengawasan, penargetan, serta pengumpulan data intelijen yang dapat dikirimkan secara real-time ke pusat kendali darat. Dari segi dapur pacu, CH-4 mampu terbang dengan kecepatan maksimum hingga 435 km per jam dan terbang hingga ketinggian sekitar 14.440 meter berkat mesin tunggal bertenaga 100 horsepower-nya. Di kawasan Asia Tenggara, drone CH-4 digunakan oleh dua negara, Myanmar dan Indonesia. Negara Myanmar bahkan juga memproduksi drone CH-4 ini dengan alih teknologi di bawah lisensi. Sementara di Indonesia, drone ini digunakan oleh TNI Angkatan Udara sebanyak setidaknya 6 unit. Kehadiran CH-4 menunjukkan peningkatan kapabilitas tempur dan pengintaian di wilayah kita. 2. Tai-Anka, sang elang penjaga dari Turki. Kembali lagi ke Turki, kali ini kita punya Tai-Anka, drone tempur buatan perusahaan Turkish Aerospace Industries. Anka juga merupakan drone berjenis MALE untuk misi pengawasan dan pengintaian udara, namun telah berevolusi menjadi platform modular dengan radar apertur sintetis, senjata presisi, dan komunikasi satelit. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010, drone Anka memiliki beberapa varian, di antaranya Anka A, Anka B, Anka S, dan Anka Plus. Setiap versi ditandai dengan peningkatan kemampuan. Varian Anka S, misalnya, sudah dilengkapi dengan sistem komunikasi satelit, SATCOM, memungkinkan pengoperasian dari jarak jauh tanpa batasan line of sight. Anka S juga merupakan varian yang akan dioperasikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dengan berat lepas landas maksimum mencapai 1.700 kg, drone ini memiliki dimensi sedikit lebih panjang dari CH-4, yaitu mencapai 8,6 meter, namun dengan bentang sayap yang lebih pendek, yakni 17,5 meter dan tinggi 3,25 meter. Anka dilengkapi mesin bertenaga 127 kW yang membuatnya mampu terbang setinggi 9.144 meter saja dan melaju dengan kecepatan maksimum hingga 217 km per jam, serta memiliki daya tahan hingga 30 jam dengan membawa muatan seberat 350 kg dalam mode ISR. Muatan ini dapat berupa berbagai jenis persenjataan seperti rudal berpemandu laser, bom pintar MAM, dan rudal anti-tank UMTAS. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama masih menunggu kedatangan drone yang mampu menempuh jarak hingga 4.896 km ini. Malaysia memesan 3 unit, sedangkan Indonesia memesan 12 unit. 6 unit diantaranya dibuat oleh Turki, sementara 6 unit lainnya akan dirakit di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia, PTDI, melalui skema transfer teknologi. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. 1. Baykar Bayraktar Akinci, mahkota udara tak berawak, Asia Tenggara. Dan inilah dia, di posisi puncak. Baykar Bayraktar Akinci, drone militer terbesar di Asia Tenggara sejauh ini. Ini adalah drone jenis tempur yang dibuat oleh perusahaan yang sama yang memproduksi drone TB3 di nomor 5.
Baykar. Berbeda dari drone-drone sebelumnya, Bayraktar Akinci merupakan drone tempur berkemampuan HAL, High Altitude Long Endurance, yang artinya mampu terbang di ketinggian yang lebih tinggi namun tetap dapat bertahan lama di udara. Dengan berat lepas landas maksimum mencapai 5.500 kg, drone ini memiliki dimensi yang benar-benar raksasa. Panjangnya mencapai 12,2 meter, bentang sayap 20 meter, dan tinggi 4,1 meter. Bayraktar Akinci 3,6 meter lebih panjang dari drone Anka di nomor 2. Sebagai perbandingan, ukurannya hampir sama dengan pesawat tempur latih T-50 Golden Eagle, cuman beda semeter. Dengan ukuran yang bongsor, drone ini ditenagai oleh 2 mesin turboprop yang memungkinkannya dapat terbang hingga ketinggian 13.716 meter dan dapat bertahan di udara selama 25 jam. Akinci juga mampu terbang hingga kecepatan maksimum 360 1 km per jam dengan daya jelajah hingga 7.500 km. Dengan kapasitas muatan mencapai 1.300 kg, Akinci dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom pintar, rudal udara ke darat, dan bahkan rudal udara ke udara. Salah satu keunggulan utama drone Akinci adalah sistem avioniknya yang sangat canggih, termasuk adanya radar ESA, sistem komunikasi satelit, serta kecerdasan buatan yang memungkinkannya menjalankan misi dengan otonomi tinggi, mulai dari misi pengintaian, peperangan elektronik, hingga berbagai misi tempur. Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara sejauh ini yang akan mengoperasikan drone yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021 ini. Selama kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada bulan Februari yang lalu, selain drone TB3, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dengan Baykar untuk mengakuisisi 9 unit drone tempur Akinci yang nantinya akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Sebuah investasi besar yang akan mengubah lanskap pertahanan udara kita. Sebuah gambaran menakjubkan tentang bagaimana teknologi pertahanan terus berevolusi di kawasan kita. Pastikan kamu terus bersama kami. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, jangan sungkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan kalau kamu ingin terus mendapatkan konten-konten paling update dan mendalam seputar dunia militer, jangan lupa klik like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk memenuhi janji kami akan konten yang lebih menarik ke depannya.